pasangan yang viral karena anniversary 6 bulan hadiahnya mobil ya kan. Nur, kamu nggak takut misalnya ada apa-apa dalam hubungan kalian terus nggak jadi lanjut gitu? Mobilnya hilang dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah ada tanda tangan ya, mobil dilarang diminta kembali ada. Terus kita lihat di komentar netizen tadi yang bilang katanya banyakan gaya. Kamu bilang jawab apa kalau ada komentar yang bilang kamu tuh kebanyakan gaya? Ya aku sih biasa aja soalnya sebelumnya aku udah pernah dibully juga pas di timnas. Oh, kamu udah sering dibully ya? Iya. Salah sedikit dibully, Iya. urusan pribadi juga Iya, dibully, jadi santai aja. Iya. Enggak, aku tanya deh, kalau pemain timnas tuh ya, mukanya emang datar-datar gitu tuh gimana sih? Ya kemarin kita juga wawancara si Alfat juga mukanya gitu, cengengesan aja, tapi set gayanya cepet ya, sama kayak dia kan, set ngasih mobil. Emang gitu ya? Terus Gak kita ada lagi lihat. ekspresinya. Gak ada ekspresi, coba lihat gayanya. Dulu terus caption bilangnya jadi cewek harus mandiri, harus beli barang harus sendirilah, terus sindir-sindir kata Daddy Sugar dan sebagainya. Nah sekarang ini apa komentar kamu? Iya emang bener, jadi cewek kan harus mandiri. Betul. Kayak aku tuh prinsip diri aku kalau aku mau apa-apa aku harus usaha, apapun aku harus beli sendiri. Betul. Nah terus kalau misalnya aku dibeliin sama pacar aku terus aku harus nolak gitu, ini kan Ya pemberian. enggak lah, kalau dikasih ya terima aja ya kan? Yang penting aku nggak minta. Nggak minta. Cuman ini ya, itu memang berkat tersendiri kalau punya pacar itu sensitif ya kan, agak Nah, peka iya. ya. Hebat loh, nyarinya. Padahal pas ketemu kamu nggak tahu dia pemain bola, kamu juga nggak tahu. Nggak Iya, nggak tahu, tahu. nggak tahu. Nggak tahu. Terus bisa jatuh cintanya gimana sih? Cinta pada pandangan pertama ya? Dianya ngegas, dianya ngegas. Kamu ngegas. Nggak jadi ketemu mulu. Oh gitu, katanya nggak pengen pacaran sama dia. Kenapa tiba-tiba ngegas? Nggak tahu. Aku nggak tahu sih. Gimana? Nggak tahu juga tuh. Nggak tahu juga tuh. Nggak tahu juga. Terus. Kamu sendiri ya, Sarah dikasih mobil sama pacar gitu. Ada beban tersendiri gitu nggak sih? Bebannya tuh sama kayak aku yang dibeliin mobil, kenapa se-Indonesia yang heboh gitu. Maksudnya yang ngasih aja ikhlas, ya kan? Iya. Nggak kira kayak ada beban gini. Aduh dikasih mobil nih, berarti aku harus baik-baik dong sama dia ya. Jangan. Sebenarnya dari sebelum dikasih mobil ya emang udah niatnya udah baik, niatnya udah serius kan. Apalagi dikasih mobil jadi kayak beban tersendiri gitu loh. Oke. Kan sekarang lagi zaman nih anak-anak yang nikah di umur 20 awal gitu ya. Kemarin Simbayang juga umurnya 21 kan. Kalian ada rencana kayak gitu juga nggak sih? Ya rencana nikah ya pasti ada, cuman ya belum dalam waktu Iya, dekat Oh ini. belum dalam waktu dekat. Iya. Kamu nikah bayangan umur berapa, Sarah? Kamu lamar aku kapan? Waduh, beban lagi buat dia. Nur, kalau kamu nih kan main bola, ada target gitu nggak sih? Kan ada teman kamu yang kemarin juga nikah tuh, cepet. Berapa? 24, 25 lah. Lu 24, 25 ya? Iya. Karir dulu Iya, bola. karir dulu lah. Kalau kamu Sarah nungguin dia? Iya deh. Sarah, ada nasihat kamu, ini kan kamu sebagai cewek yang mandiri gitu ya, bisa cari pasangan lah. Dapat pasangan kayak gini kan juga antik ya, mukanya iya. datar gitu. Gimana caranya kamu bisa meneliti pasangan mana tuh yang baik, yang peka? Kalau aku tuh selalu tanamin di diri aku, do good and good will come to you. Kalau kamu berbuat baik sama siapapun dan kamu ikhlas dan kebaikan itu bakal balik ke diri aku sendiri. Jadi ya mungkin dia datang karena kamu do good, maka Iya. kamu akan dapat pasangan yang Iya. Nah kalau kamu Nur, kalau cari pasangan ada ininya nggak, prinsipnya nggak? Ya aku cari pasangan tuh yang bisa mandiri juga, yang sama kayak Sarah ini sekarang. Terus plusnya tuh pintar masak lah. Pinter masak, kamu bisa masak. Mie instan bisa dong ya masak ya? Oke. Lebih. Iya. Tapi bagus loh. Biasanya cowok-cowok kalau memberi pujian ke ceweknya, aku suka cewek yang mandiri, itu artinya dia mau enak-enaknya aja. Kalau ini enggak, kasih tepuk tangan dulu. Pasangan ini. Nur, terima kasih Sarah, terima kasih atas Kak. kehadirannya. Kita akan ikuti perjalanan kalian melalui Instagram. Nanti kita omongin di pojoknya. Oke. Thank you sudah datang. Thank you, Kak. Nah yang berikut ini, ini Angel Elga. Kita pertemukan dengan Jenita Janet yang kemarin juga sempat duduk sama. Kenapa pernyataan Angel Elga ada yang berbeda soal detik-detik pintu itu bolong bentuknya kotak? Kita akan lihat profilnya berikut ini. Angel Elga, aktris berusia 39 tahun ini melaporkan mantan suaminya Vicky Prasetyo pada Desember 2018 terkait kasus pencemaran nama baik karena penggerbekan dan tuduhan perzinahan pada November 2018. Setelah 2 tahun, 7 Juli kemarin, Vicky ditahan karena dikhawatirkan akan kabur dan menghilangkan barang bukti. Di hari penangkapan Vicky, Angel memposting vlog pada YouTube channelnya. Ia mengaku pernikahannya tidak settingan dan saat kejadian ia tidak bisa langsung cerita ke publik karena rekaman CCTV ada pada polisi. Vicky Prasetyo dikenal ketika bertunangan dengan Zaskia Gotik tahun 2013, namun gagal karena Vicky terlibat kasus penipuan.
Selain gotik, Vicky juga telah melakukan penipuan terhadap sejumlah perempuan seperti Anggia Chan, Vivi, dan mantan personel Dua Gobas Ozil Zoli. Pria yang mengaku pernah menikah 24 kali itu juga sering DM beberapa perempuan seperti Sinta Bahir, Virani, dan Sesi Idris. Vicky juga dikabarkan sempat dekat dengan Jenita Janet, pedangdut berusia 33 tahun yang pernah satu program bareng setelah Jenita Janet bercerai pada Desember 2019. Seperti apa pertemuan mantan istri Vicky Angel Elga dan mantan gebetan Vicky Jenita Janet di Rumpi? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, udah. Halo Angel, halo Jenita Janet. Udah tanya-tanya tadi di luar. Kenapa? Udah tanya-tanya belum ngobrol-ngobrol? Tadi ngobrol tapi pakai face shield jadi nggak jelas ngobrolnya. Baik, Angel, ini kan kemarin lagi rame karena Vicky kemudian diamankan polisi terkait kasus yang kamu laporkan pencemaran nama baik. Tapi orang kemudian rame, kok ada statement yang beda sih gitu kalau menurut netizen ya. Coba kita lihat seperti apa sih statement yang kemudian menjadi tanda tanya banyak orang. Kita lihat yang berikut. Nih, dia bilang kenapa di dalam kamar, sebenarnya gini, kejadiannya adalah kita lagi ngobrol di itu taman. Begitu saya lihat, kok ada suara aneh kayak ada orang maling loncat-loncat pagar, dia pikir orang mau nyolong motornya dia, karena motor dia harga hampir 2M. Udah gitu, saya bilang yuk kita lihat di CCTV, monitor di kamar saya itu pas di sini gitu. Nah saya lihat, begitu nggak lama saya lihat, tiba-tiba ada dengar suara Vicky Prasetyo, saya ini trauma dengan Vicky. Lalu saya langsung bilang, oke, masuk ke dalam aja. Yang saya pikir adalah saya nggak mau ketemu dia, kunci pintu. Saya kunci pintu, yang saya awasi adalah anak saya di dalam kamar. Saya juga sambil menelpon kerabat saya, kakaknya dia juga, kakak angkatnya dia, sambil saya nelpon polisi. Pada saat keadaan subuh, orang kalau ditelepon kan susah, nggak ada yang ready. Semuanya saya tunggu-tunggu 1 jam, kakaknya baru datang dan saya nggak mau keluar sampai saya menunggu itu orang datang, polisi datang, Pak RT datang. Gitu. Jadi seperti itu, makanya bisa masuk ke dalam kamar, bukan kita di dalam kamar terus enggak gitu. Waktu Vicky Prasetyo dan adiknya lompat di tembok saya, itu posisi saya dengan teman saya itu di taman. Dia mau saya ikut dia, saya nggak mau, minta tolong sama teman saya. Udah kamu jangan kemana-mana, saya nggak mau ikut mereka. Itu sempat terjadi adu mulut, cekcok, dan bahkan dorong-dorongan dengan saya. Artinya saya tidak di dalam kamar. Begitu Vicky Prasetyo tahu lampunya, lah kameranya, lah masuk ke rumah saya dijorokin. Saya dijorokin ke dalam bersama dengan teman saya. Ini ada yang sedikit beda sih sebenarnya, ada yang sama, ada yang beda juga. Ya, Sebenarnya kamu masuk dengan bukan, sukarela ke kamar atau jadi gini, sebenarnya pada saat media rame, ada part yang saya tidak ceritakan karena gini loh, pada saat itu saya udah terpojok sekali, terlihat di dalam kamar berdua. Padahal itu ada video, rekaman CCTV saya itu tidak terekam oleh media, karena pada saat itu terjadi saya dorong-dorongan, saya sempat beberapa kali keluar masuk kamar itu kan tidak saya omongin. Nah, kenapa tidak kamu omongin? Karena percuma. Saya mau ngomong apapun pada saat itu, orang nggak akan percaya, karena yang dituduhkan adalah kamu sudah sama laki-laki. Bahkan ada lagi yang lebih keji lagi nih, katanya laki-laki itu pakai kolor lah, kok bisa ganti baju lah. Nah ini loh, maksudnya mereka itu sudah berhasil membentuk opini. Karena memang pada saat itu gini loh, orang kalau sudah di kamar, lu mau ngomong apa aja salah. Sudah salah aja bawaannya. Karena memang itu yang digiring pengacara dan keluarganya. Tetapi semua itu polisi ini kan gini loh, sampai sekarang dia sudah masuk penjara, artinya semua diuji, semua dilihat, semua alat bukti itu lengkap. Gitu. Nah, kamu bilang tadi kalau kamu ngomong apa aja salah, tapi di poin itu kamu memang sudah menegaskan bahwa kita tidak dalam kondisi memang sedang di kamar, tapi di luar, tapi karena ada sesuatu akhirnya awalnya tadinya saya tuh sempat gini loh, saya pikir aduh saya daripada dikeroyok sama mereka satu keluarga, ya udah deh kunci gitu. Tetapi begitu dia sendiri yang kayak dorong-dorong gitu, maki-maki begitu, sempat saya buka lagi, ini pintu nih, karena mungkin orang nggak tahu, taman saya dengan kamar itu cuma 2 langkah, jadi cuma begini aja, depan pintu itu sempat argumen segala macam, ini media belum masuk ya, belum masuk gitu, itu sempat dorong begini, begitu media masuk sudah dibukain pagar oleh adiknya, itu langsung dia refleks, dia tarik itu pintu, dia dorong saya, ya udah saya kuncinya sekalian karena saya nggak ada pengamanan. Jadi tadinya memang kamu Proses kamu itu. masuk, kamu kunci sempat, lalu ada adu argumen mulut, lagi karena kamu dia berusaha maki-maki buka saya. pintu,
Karena ada tarik-tarikan. teriakan, dia maki, dia nuduh, dia fitnah saya segala macam, saya nggak terima kan, sempat buka lagi gitu, buka lagi. Harusnya pada saat itu memang saya sudah kunci pintu karena saya mau berlindung, karena saya dengar suara amukan di depan tuh udah banyak orang. Kan saya takut dong pada saat itu ya gitu. Jadi saya pikir supir saya lagi di atas, suster lagi di atas. Ada lagi pertanyaan orang gini, kenapa harus berlindung berdua di dalam kamar? Kenapa nggak ke supir? Kenapa nggak ke suster? Kalau saya ke supir, ke suster, saya lewatin orang rame-rame itu. Nggak Itu mungkin yang paling kan? dekat ya, akses yang Gitu. paling dekat. Nah, Iya. itu. Mana lagian mana kepikiran juga. Nggak gitu. kepikiran kalau udah panik kayak gitu mau kerudung copot, mau apa copot, kita udah nggak mungkin lagi, mana kerudung, mana make up, mana lipstick, nggak mungkin kan. Jadi gitu. tuduhan bahwa tadinya pakai celana pendek, keluar Bohong pakai celana semua. pendek, bohong semua. Dan Bohong kamu semua. bisa mengajukan proses hukum ini karena Sebenarnya yang memasuki Vicky, yang memenjarakan Vicky Prasetyo adalah dirinya sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau dia pada saat itu dia menceraikan saya seperti umumnya, tidak melaporkan saya, kan ini antara dua nih. Dia maunya saya masuk penjara pada saat itu. Saya karena saya benar, saya tunggu proses itu dong. Pada saat tidak terbukti, visum saya negatif, semuanya negatif, CCTV saya diambil, laporan dia harus bertanggung jawab kan. Kenapa lu lapor gue, dasarnya apa? Hanya rasa lu teriak-teriak, terus kayak gini, kita nih negara hukum. Akhirnya berbalik ke dia. Hukum ini dia harus pertanggungjawabkan. Berarti yang masukin dia ke penjara siapa? Dia. Kecuali nih, saya berantem suami istri, rumah tangga, terus saya laporin dia. Baru katakan saya istri yang membuka aib. Iya kan? Nah, yang saya harus tegaskan lagi, Kak Ros, pada saat kita gelar perkara, polisi meminta dong, ini Angel sudah negatif, tolong kita mau bacakan semuanya. Diundang Vicky Prasetyo, diundang adiknya, diundang keluarganya, termasuk pengacaranya. Tidak ada satupun yang datang. pada saat gelar perkara. Dan pada saat itu pengacaranya ganti baru, pengacara yang lama tidak mau hadir. Artinya apa gini, lu udah nuduh orang nih, lu laporin orang nih, harusnya lu bertanggung jawab. Datang, ini tidak hadir ke gelar perkara, kan aneh nggak? Iya, Gitu. Jadi ini Angel adalah, ini sebenarnya dia lakukan adalah counter. Karena dia dilaporkan, dia Ya membuktikan tidak bersalah, kamu akhirnya Ya. karena ini ada tuduhan. Yang masukin di penjara berarti dirinya sendiri. Saya ngikutin proses hukum kan gitu. Ya, Angel, ini memang kasus yang panjang ya. Kita nggak nyangka, udah 2,5 tahun lebih ya. 2,5 tahun. Ini kita mau dulu ya, wawancara dengan Angel. Kamu kalau lihat ketika dulu belum ada kejadian ini, kamu berbicara seperti ini, apa yang ada terbesit di benak kamu, kita lihat. Apa yang membuat kamu cinta loh ya? Gini ya, Heeh. orang tuh melihat sosok Vicky itu banyaknya di depan layar kaca. Oke, sekarang pasti ada momen tertentu yang membuat kamu deg gitu ya. Itu momen ketika Vicky ngapain? Nih, dia itu bisa menghipnotis orang menjadi Vickinisasi yang orang percaya kalau dia itu memang bukan pria cerdas. Tapi di balik itu, saya itu sampai kaget. Ada beberapa bisnis yang saya join dengan dia. Tiba-tiba dia bisa menjabarkan itu semua. Dan alhamdulillah, saya kemarin dapat iklan juga. Dan dia bisa merealisasikan ketemu dengan klien. Program-program kayak gini. Terus dia sama dia, aku bilang kamu tuh kayak nggak tampak sombong di depan kamera, tapi sebenarnya dia punya program yang luar biasa dan dia ternyata pembisnis yang handal. Ya nggak tahu ya, mungkin dia sosoknya itu dia nggak banyak berbicara dan dia kalau saya tahu, saya suka banget dengan pria yang tidak mau membuka aib sesama. Kamu ingat pernah ngomong itu? Setelah yang berikut ini kita bahas tetap di Rumi No Secret.